Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Jumpa lagi bersama saya Wahyu di Dua Kehidupan. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Semoga kalian semua dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rizkinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita kiriman dari Mas Dimas. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendengarkan cerita ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Pendakian Gunung Semeru yang dialami oleh Putra dan teman-temannya. Kejadian ini mereka alami di tahun 2014 waktu masih sekolah SMA. Malam itu seperti biasa, tiap malam Putra selalu kumpul bareng teman-teman di tongkrongan. Di sela-sela obrolan, Putra bilang ke si Dani, "Dan, besok kan kita libur, enaknya ngapain ya?" "Iya nih, bosan gua, butuh refreshing. Gimana kalau kita muncak lagi?" "Boleh juga tuh, masuk ide lu. Tapi kita mau muncak kemana?" "Gimana kalau kita ke Semeru?" "Emang keburu waktunya, kita kan gak libur panjang." "Nah, gimana kalau kita nyesuaiin waktu aja? Kalau waktu ngecukupin, kita lanjut ke puncak. Tapi kalau enggak ya sampai Randu Kumpul aja, ngecamp di sana." "Oke tuh, setuju gua. Gimana dengan yang lainnya? Siapa aja yang mau ikut?" Waktu itu Putra nongkrong berenam, yaitu Putra, Dani, Arik, Fikri, Akil, dan Wahyu. Dari semuanya setuju buat ikut ke Semeru, kecuali si Wahyu, karena kondisi fisiknya lagi kurang oke. Dan Akil setuju buat ikut tapi masih ragu-ragu, karena mau tanya terlebih dahulu kepada orang tuanya, diizinkan atau tidak. Oke lah, singkat cerita, mereka jadi ke Semeru dengan berjumlah 6 orang. Putra, Dani, Fikri, Arik, Desi, dan Imam. Desi adalah pacar si Dani dan Imam ikut karena diajak oleh Arik. Sedangkan Akil ternyata tidak jadi ikut karena tidak diizinkan oleh orang tuanya. Pada saat itu adalah pendakian pertama bagi Desi dan Imam, sementara Putra, Dani, dan Arik sebelumnya udah pernah mendaki bareng. Terakhir mereka muncak bareng di Gunung Lawu. Lanjut, Putra bangun jam 3 pagi dan langsung siap-siap karena rencana mereka berangkat jam 5 pagi dan kumpul di rumah Dani. Sebelum berangkat, Putra telepon si Dani buat mastiin apakah sudah siap. Tapi beberapa panggilan tidak diangkat juga. Langsung saja Putra berangkat ke rumah Dani dan tak lupa izin kepada orang tuanya. Nah, di sini nih kesalahan Putra. Tiap kali naik ke gunung nggak pernah bilang ke orang tuanya. Dia cuma bilang mau liburan. Dia nggak pernah bilang kalau mau naik gunung. Kalau dia bilang naik gunung, pastinya orang tua tidak mengizinkan. Lalu sampailah Putra ke rumah Dani dan ternyata masih sepi. Dan Putra orang pertama yang datang. Lalu Putra mengetok pintu rumah Dani dan langsung disuruh orang tuanya nyamperin di kamar. Betapa terkejutnya dan emosi ketika lihat si Dani ternyata masih enak-enakan molor, serta terdengar suara ngoroknya yang begitu kencang. Lalu Putra bangunin Dani sambil goyang-goyangin badannya. "Oi, bangun oi, bangun. Udah jam berapa sekarang?" Dani pun bangun dan menjawab, "Wah, emang jam berapa sekarang? Pala lo peang, sekarang udah jam 5 cok. Kemarin yang ngingetin buat tepat waktu malah lu sendiri yang molor." "Hehehe, sorry lah. Semalam gue pulang nongkrong larut malam soalnya." "Kampret lu, mana belum siap-siap sama sekali pula." Lalu tak berselang lama, kawan-kawan semua sudah datang lengkap. Setelah selesai, mereka cek ulang perlengkapan dan logistik.
Lalu berangkatlah mereka ke Malang dari kota mereka yaitu Bojonegoro. Mereka berangkat menggunakan motor dan saling berboncengan. Putra sama Imam, Arik sama Fikri, dan Dani sama pacarnya yaitu Desi. Oh iya, di sini mereka semua ngobrol dengan menggunakan bahasa Jawa. Dan sengaja Putra ceritakan menggunakan bahasa Indonesia biar kalian paham semua. Di sini keanehan mulai terjadi. Di jalan, Putra ada di urutan paling depan karena emang udah hafal jalannya. Tapi tiba-tiba Imam tepuk dada Putra dan bilang, "Woi, emang jalannya udah bener?" Sontak, Putra pun kaget dan menyadari kalau dia salah jalan. Entah gimana ceritanya, Putra kok nggak sadar bisa lewat jalan itu. Putra itu seperti ngeblank sebelum si Imam ngingetin Putra. Lalu Putra tengok ke belakang, ternyata kawan yang lain sudah nggak ada. Padahal mereka saling beriringan dan berjarak tak jauh. Paniklah Putra, lihat teman-teman nggak ada dan kondisi jalan yang Putra lewatin sepi. Dan hutan yang kanan kirinya didominasi pepohonan. Ada rumah warga pun jaraknya satu antar lain lumayan berjauhan. Putar baliklah mereka dan mendengar suara krek, krek, krek. Putra pun tanya pada Imam mengenai suara tersebut dan ia pun mendengar. Alhamdulillah sekitar 5 menit mereka ketemu bengkel dan langsung Putra servis motor Putra ke bengkel itu. Mereka sangat was-was kalau dilanjutin tanpa cek kondisi kendaraan. Apalagi buat kalian yang pernah ke Semeru, tahu sendirilah trek dari Tumpang sampai Ranupane. Sambil nunggu motor kelar diperbaiki Bapak montir, lalu Putra ngajak ngobrol Bapak montir itu. "Pak, kalau mau ke Batu arahnya mana ya?" "Loh, emangnya sampean tekan di Mas?" "Kulo saking Bojonegoro Pak, badhe teng Malang." "Lah dalah, sampean salah dalan Mas. Lek sampean putar balik wis adoh banget Mas. Mending terus ke timur. Perempatan kedua sampean belok ke kanan. Wis sampean tinggal lurus ae. Wis ketemu jalan utama arah Batu Malang." Pertepatan motor sudah kelar diperbaiki. "Nggih sampun Pak, kula badhe lanjut perjalanan Pak. Suwun nggih Pak." "Sami-sami Mas, hati-hati nggih, selamat sampai tujuan." Lalu Putra gas motor ke arah yang ditunjukkan bapak itu. Sekitar 1 jam mereka belum keluar juga dari daerah hutan tersebut. Dan bicara ngumpat ke Imam, "Jancuk Mam, kita udah lama tapi belum juga keluar dari daerah hutan ini. Lu sih goblok, kok bisa kesasar sampai sini? Kan katanya lu udah hafal jalannya," sahut Imam. "Gue juga bingung Mam, kok bisa gue sampai nyasar gini?" balas Putra. Di sela-sela frustasi dan capek, akhirnya ketemu jalan utama ke arah Batu. "Jancuk, udah lama perjalanan kita buat keluar dari hutan, ketemu jalan utama masih di daerah yang sama juga," ucap Putra. Karena ekspektasi Putra keluar jalanan hutan tersebut akan ketemu jalan utama gak jauh dari pintu masuk Batu. Ternyata mereka masih ada di daerah Pare Kediri. Imam nyuruh Putra lebih kencang lagi biar cepat sampai Malang karena teman-teman yang lain pada teleponin si Imam terus. Setelah 2 jam, akhirnya mereka ketemu lagi dengan si Dani, Desi, Fikri, dan Arik yang menunggu mereka dan istirahat di pom yang berada di kawasan salah satu kampus ternama di Malang. "Jancuk, lama bener nyampenya. Apa lu ketiduran di jalan, Cok?" ucap Fikri. Dia marahin Putra habis-habisan karena katanya dia udah nunggu Putra di tempat ini kurang lebih selama 3 jam. Singkat cerita, setelah Putra dan Imam selesai sholat, mereka pun lanjut perjalanan ke Ranupane dan sampai tepat menjelang sore hari. Lalu dengan cepat Fikri dan Dani urus si Maksi, sementara Putra dan Arik ambil tenda di rental tak jauh dari base camp. Untunglah di sini ada persewaan
karena rencana kami udah booking tenda dan perlengkapan lainnya di kota Malang. Tapi pas sampai Malang dan akan mengambilnya, mereka telepon pihak persewaan tidak ada respon sama sekali. Setelah briefing dan berdoa tepat jam 5:45, akhirnya mereka mulai pendakian. Beruntunglah mereka bisa start mendaki pada saat itu juga, karena mereka termasuk rombongan terakhir. Jika terlambat sedikit lagi, mungkin mereka harus menunggu keesokan harinya karena jam pendakian sudah ditutup. Barengan mereka mendaki saat itu pun cukup ramai. Setelah sekitar 90 menit sampailah di pos 1 dan istirahat sejenak sebelum melanjutkan pendakian. Desi pengen buang air kecil, lalu diantarlah dia sama Fikri. Mereka saranin buat buang air kecil agak masuk ke sema-sema. Tapi karena dia takut, akhirnya dia buang air kecil tak jauh di samping kanan jalur pendakian yang kurasa kurang sopan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Lagian di belakang sepi kok, nggak ada orang, ucap Fikri. Lalu lanjutlah mereka nyampe di pos 3, di depan shelter yang di dalamnya ada sekitar 5 pendaki lain. Mas, kesini aja barengan kita mas. Masuk aja ke dalam, kebetulan kita lagi masak, ucap mas-mas yang ada di dalam. Dan mereka pun semua masuk ke dalam bergabung sama mas-mas itu. Mas-mas tersebut menawarkan masakannya kepada mereka dan air panas yang kelebihan. Ini air panasnya masih banyak mas, kita kelebihan ngerebusnya. Mas pakai aja untuk buat ngopi, teh atau lainnya, sayang kalau kebuang. Lalu Putra ambillah air buat seduh kopi. Mereka dan mas-masnya lalu masih ngobrol dan bercanda ria lumayan lama. Dan mereka ketahui kalau rombongan mas-mas ini berasal dari kota Surabaya. Oh iya mas, kayaknya kita ngeliat masnya tadi di Ranupane, ucap Fikri memotong obrolan. Oh iya mas, kalau nggak salah rombongan mas ini yang ketawain kita tadi ya mas, jawab masnya dengan sedikit ketawa. Oh iya teman-teman, tadi ada cerita lucu yang terlewati. Jadi gini ceritanya. Waktu di Ranupane sebelum masuk parkiran, salah satu rombongan dari masnya terpleset dan motornya terjatuh. Nah ternyata teman-temannya pada nertawain dengan cukup kencang. Masnya yang jatuh pun tampaknya nggak apa-apa karena malah ikut tertawa juga. Putra yang berhenti di belakangnya pun ikut ketawa dengan kencang. Hush, ngawur aja lu, malah ketawa kenceng-kenceng, saut Fikri. Teman-teman yang lain pun juga ikut ketawa, tapi dengan sedikit ditahan, nggak kayak Putra yang kelewat kenceng kayak kereta yang tanpa rem. Setelah masnya bangun dan jalan lagi, Putra pun gas lagi motor Putra. Setelah sekitar 10 meter persis di tempat masnya jatuh, Putra jatuh juga di sana. Kampret lah, sekarang malah jadi bahan tertawaan. Ditambah saat usaha buat bangunin motor kesusahan, bukannya dibantu malah jadi kenceng tertawanya. Setelah lama kesusahan bangunin motornya, akhirnya dibantu juga sama si Fikri. Malah Putra jadi malu sendiri. Oke lah, lanjut. Akhirnya si mas-mas itu pamit ngelanjutin perjalanan. Dan rombongan Putra lanjut perjalanan sekitar 5 menit setelah masnya berangkat. Posisi pendakian mereka adalah Arik yang paling depan sebagai leader, yang sering bergantian dengan Putra yang ada di belakangnya. Fikri yang berada paling belakang sebagai sweeper. Di atas bukit, pandangan Putra mengarah ke sisi kiri bawah yang spotnya tidak tertutup pepohonan. Oi, coba lihat noh, di kiri. Sebentar lagi sampai Ranukumbolo, ucap Putra. Terlihat terang tenda para pendaki yang ngecamp di Ranukumbolo. Disinilah hal yang tidak mengenakan terjadi.